Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali Allah pertemukan kita di tempat dan malam yang berbahagia ini, sembari mengingatkan bahwa Allah itu ketika menciptakan manusia, maka manusia ini diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baik bentuk, fi ahsani taqwim. Sehingga dalam bentuk rupa yang terbaik ini Allah ingin agar kita itu selalu menjaganya, menjaga tidak disakiti dan tidak menyakiti, tidak menganiaya diri sendiri, tidak menzalimi diri sendiri dan orang lain. Allah kasih kita kepala yang dalamnya terisi otak. Lalu Allah berfirman, afala tatafakkarun. Harusnya otak yang Allah berikan, akal yang kita miliki ini, tujuan utamanya adalah untuk bertafakur, untuk memikirkan dan mentadaburi apa yang Allah ciptakan, sehingga memunculkan keyakinan akan adanya pencipta, memunculkan keyakinan bahwa Allah Maha Agung. Kita mengerti, kita paham bahwa Sang Pencipta, Khalik itu ada. Nah, dengan akal pula kita ini dibedakan dengan hewan, dengan binatang. Walaupun kita dibekali dengan akal, terkadang ada juga golongan-golongan manusia hum adallun. Mereka itu lebih sesat, lebih buruk daripada binatang. Ada. Oleh karenanya ketika Allah menciptakan, Allah kasih rambu-rambu. Allah kasih kita mata sempurna kiri dan kanan, kiri dan kanan. Dan mata ini lebih tajam daripada kamera. Kalau kamera kan kalau jauh kita perlu apa Pak? Fokus di setting. Tapi mata kita itu udah nggak perlu itu. Sekali melihat kita ngerti, oh itu istri kita, oh itu istri tetangga, nggak perlu. Iya. Sekali melihat kita nggak perlu diajari, ini uang 100.000, ini uang 50.000. Tapi Allah kasih rambu-rambu. Wala tamuddanna ainai. Jangan jelalatan kalau punya mata. Iya. Nggak semua orang senang dilihatin. Ya melihat, nggak semua orang. Dan mata ini lebih tajam dari ucapan kadang-kadang. Membuat orang tersinggung itu lebih dahsyat lagi. Lirikan mata itu kan luar biasa. Allah kasih kita telinga. Wala tajassasu. Telinga kita ini bukan untuk mencari-cari informasi tentang keburukan orang, ngikut-ngikut omongan orang dah. Wala tajassasu. Jangan mengintai. Allah kasih kita mulut, ada suara yang kita miliki, ada intonasi yang luar biasa. Orang Sumatera, orang Jawa berbeda. Walaupun berbeda itu, Allah kasih juga rambu-rambunya. Waghdud min sautika. Jangan kau tinggikan suaramu. Jangan kau tinggikan. Jadi nggak ada alasan sebenarnya. Orang Medan aku, nah istilahnya ngaku-ngaku orang Sumatera terus suaranya. Kalau dia yakin, dia mengerti bahwa Allah menciptakan untuk saling mengenal, maka insya Allah dia bisa menyesuaikan. Lafaz kita juga, ucapan kita, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qul lin nasi husna.
kalau ngomong dengan orang lain itu ngomong yang baik, yang baik-baik. Tangan, sampai Rasul itu menegaskan yang makan tangan kiri itu setan. Artinya apa? Semua sudah ada rambu-rambunya. Semua ada rambu-rambunya supaya kita tadi ini tidak menyalahgunakan, tidak kemudian kita menzalimi diri kita. Perut kita, Pak, perut kita nerima segalanya, tapi dikasih rambu-rambu lagi. Kalau makan, wakulu washrabu wala tusrifu, makan minumlah tapi jangan berlebih. Kaki juga sama. Nah, malam hari ini kita dikasih Allah kaki. Malam hari ini kita buktikan, ya Allah, malam hari ini berangkat dari rumah, keluar dari rumah, kaki mulai mengayun, langkah demi langkah. Itu bentuk dari syukur kita dan tujuan dari Allah ciptakan kaki kita ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu, sekali lagi mari sama-sama kita untuk bersyukur atas nikmat ini, atas hampir sempurna Allah menciptakan kita sebagai makhluk yang menjadi khalifah di atas muka bumi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua tentu kita bersalawat kepada baginda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak masalah yang tak mampu kita selesaikan. Ada banyak masalah yang membuat kita pusing, membuat kita stres. Itu tidak lain karena kita tidak mau mengikuti cara Nabi. Karena kita sudah mulai menjauhkan diri dan menganggap sunnah Nabi itu tidak pas untuk zaman kita. Kalau kita pakai rumus Nabi, maka insya Allah segala permasalahan kita semuanya baik. Kekurangan-kekurangan yang Allah berikan kepada kita, kalau kita mengikuti rumus Nabi, maka kekurangan itu kita paham. Tidaklah Allah kasih kita kekurangan kecuali itu bentuk rahmat kasih sayang Allah. Bapak Ibu, kita kalau cepat dipanggil Allah, karena kalau kita tanya siapapun di antara kita, termasuk saya Bapak Ibu, kalau ditanya pengen hidup berapa lama lagi Pak, kira-kira kalau ditanya pengen berapa lama lagi hidup, nah, kita nggak mampu menjawabnya. Bila perlu lamanya. Yang punya anak pengen anaknya nikah dulu, yang sudah nikah pengen melihat cucu, kan begitu, ya kan? Begitu. Kita berharap. Tapi kalau ada orang yang meninggalnya dalam usia yang muda, itu sesungguhnya bagian dari kasih sayang Allah. Kenapa? Allah ingin menjaga dia. Allah ingin agar supaya dia tidak terlalu lama berdiri dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar dia enggak terlalu lama untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Keterbatasan kita, kemiskinan kita, semuanya Bapak Ibu itu adalah rahmat kasih sayang Allah. Cuma sayangnya terkadang kita tidak mau mengikuti apa yang diarahkan oleh Rasulullah SAW. Nah, lanjut selanjutnya Bapak Ibu, kita coba kembali untuk mengupas materi kita fikih sunnah. Ya, insya Allah kita sudah masuk di bab terakhir dari pembahasan fikih toharah, fikih bersuci, yaitu kita masuk di bab haid. Kalau kita baca kitab kita ini, kemarin kita sudah menjelaskan tentang usia anak minimal berapa tahun dia sudah haid, masa lamanya haid, masa paling cepat nifas, ya, istihadah sudah kita jelaskan pertemuan sebelumnya, ya, sudah ada. Nah, seingat saya sudah. Tapi ada hal-hal yang terkait yang tidak terdapat di dalam kitab ini. Seperti apa? Bapak Ibu, mungkin hal ini jarang kita dengar karena jarang dikupas di forum-forum majelis-majelis yang mungkin keterbatasan waktu, sehingga mungkin beberapa ustadz hanya mencukupkan apa yang ada di dalam kitab. Contoh Bapak Ibu,
Apa hukum bercerai, mentalak istri yang lagi haid? Boleh enggak? Istrinya lagi haid sama suaminya, dek kamu saja. Apa hukum menceraikan wanita yang lagi haid? Boleh nggak, Bapak Ibu? Kita masih agak lama menjawabnya. Kenapa? Karena jarang kita dengar. Karena memang nggak pernah diangkat. Wih, si Fulan itu loh, masa menceraikan istrinya sedang haid? Nggak pernah kita dengar. Bahkan suaminya sendiri mungkin nggak ngerti ketika dia menceraikan kalau istrinya lagi haid. Menceraikan istri ketika istri lagi haid itu hukumnya haram, nggak boleh. Makanya kalau mau menceraikan, Pak tanya dulu nih lagi haid nggak? Nah iya, Abdullah bin Umar kalau kami tidak salah itu pernah menceraikan istrinya. Tapi pas waktu itu istrinya lagi haid, ketahuan sama Umar. Disuruh balik lagi, nggak sah, nggak boleh menceraikan istri lagi haid. Terus kapan mau menceraikan? Diceraikan kalau istri selesai haid, dia mandi suci, ya kan? Nah, dia sudah cantik, ya kan? Nah, ceraikanlah kalau menceraikan. Kan istilahnya begitu. Atau ketika istrinya, mohon maaf, sudah digauli, Ustaz dia enggak dalam keadaan haid, dia dalam keadaan suci, tapi kami sudah melakukan hubungan suami istri. Malam kemarin dia melakukan hubungan suami istri. Hari ini dia menceraikannya, boleh nggak? Nggak boleh. Terus kapan? Waktu haid nggak boleh, nggak haid nggak. Itulah perlunya ilmu supaya kita itu kalau mau menceraikan sesuai sunnah. Loh, benar tahu, benar. Kan larangan ini kan supaya kita nggak menzalimi wanita, kan begitu. Terus kapan? Makanya hukum dalam Islam itu kan cuma 5: wajib, sunnah, mubah, terus makruh dan haram. 5 kan hukumnya. Oke. Berarti selain 5 ini semuanya jadi objek hukum, sasaran hukum. Ya, kami ulang supaya kita tidak salah dalam menetapkan hukum. Misalkan begini. Kan orang banyak menyebutkan masalah bid'ah. Pertanyaan kita, bid'ah itu hukum atau objek hukum? Kan hukum tadi ada 5: wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ada nggak bid'ah? Nggak ada. Berarti bid'ah itu objek hukum. Kalau dia objek hukum, mungkin nggak bid'ah itu ada bid'ah yang wajib, bid'ah yang sunnah, bid'ah yang mubah, bid'ah yang makruh, bid'ah yang haram? Ada nggak? Bingung karena belum dibahas ya. Iya. Contoh, masuk masjid melihat atas nih banyak tulisan ini. Apa hukumnya? Ada nggak di zaman Nabi begini modelnya? Ada. Ya kan? Kan hukumnya kan 5 tadi. Wajib nggak kita nulis begini? Sunnah nggak? Mubah nggak? Ya kan? Makruh nggak? Haram nggak? Kan begitu. Nah, maka termasuk mengumpulkan Al-Quran. Mengumpulkan Al-Quran di masa Nabi itu nggak dilakukan. Terjadi perang, ketika perang banyak penghafal Quran itu mati terbunuh, maka diusulkan waktu itu khalifahnya Abu Bakar, diusulkan Abu Bakar, kalau tidak segera ini Al-Quran dibukukan,
Saya khawatir nanti Al-Quran ini hilang, karena penghafal Quran ini sudah banyak yang syahid mati. Kata Abu Bakar, ini bid'ah, Nabi nggak pernah melakukannya. Yang nyebut bid'ah siapa? Kalau Abu Bakar nyebut bid'ah, berarti kita sebut bid'ah. Dan mengumpulkan Al-Quran itu dalam mushaf satu, hukumnya bid'ah yang wajib. Ada, semua ada contohnya, tapi saya tidak ingin membahas masalah ini. Ya, nanti ada tema tersendiri, mungkin di tema akidah. Ustaz Alif nanti ya. Nah, nanti salah akidah. Ya, nanti ada sendiri. Saya hanya membahas, kami ingin membahas tentang fikih. Fikih itu kan membahas apa yang dilakukan manusia, itulah yang kita hukumi. Termasuk tadi ketika mentalak istri dalam keadaan haid, mentalak istri yang sudah dijima. Kapan bolehnya? Nih, kalau dia sudah melakukan hubungan suami istri, ya kan? Dia punya niat nih mau menceraikan istrinya, maka nggak boleh, ditunggukan dulu. Tunggu kapan? Ini dia hamil apa enggak? Tunggu sampai dia haid. Setelah haid, dia selesai dari haid, jangan lagi melakukan hubungan suami istri, baru diceraikan. Kan begitu. Kenapa ada jeda ini? Supaya suami itu mikir, jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan. Kalau haidnya kan nih, haidnya 7 hari, ya kan? Mohon maaf nih, laki-laki kalau tidak dikasih jatah 7 hari kan agak berat sudah. Iya, supaya apa? Begitu istrinya suci, sudah mandi kan, maka istri kalau sudah ribut-ribut begitu sama suami, sunnahnya bukan malah diam-diaman. Bila perlu berpakaian yang seksi di depan suaminya. Iya, begitu sampai ketika terjadi perceraian, bukan pisah rumah, tetap dalam satu rumah. Setiap malam bila perlu sang istri pakai pakaian seksi supaya suaminya minta. Kalau sudah minta berarti rujuk. Itulah tujuan dari syariat. Gitu. Tapi kan kita enggak. Kalau sudah itu langsung ada yang balik ke sini, yang kan begitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita selesaikan dulu masalah di bab terakhir dari pembahasan fikih thaharah. Baik, apa-apa yang dilarang bagi orang yang haid? Apa-apa yang dilarang bagi wanita yang haid? Wa yahrumu bil haidhi wan nifas samaniyatu asya. Ada 8 perkara yang tidak dibolehkan bagi wanita yang haid. Diharamkan malah. 1, as-shalah. Salat tidak boleh. Ya, makanya pastikan betul bahwa sudah suci dan bersih dari haid. Kalau masih keruh, jangan cepat-cepat mandi wajib. Keruh itu masih haid. Kita yang kedua, was-shaum, berpuasa. Wanita nggak boleh berpuasa. Kita sudah bahas, boleh nggak kalau wanita pengen puasanya sempurna 30 hari, terus sebelum puasa dia sudah ancar-ancar mau minum obat supaya nggak haid. Boleh nggak hukumnya? Nggak ada daruratnya, Bu. Nggak ada daruratnya. Karena kata Rasulullah, haid itu sudah ketentuan yang Allah berikan kepada setiap wanita. Maka sudah, jangan paksakan. Kecuali kondisinya dengan umroh Ramadan. Full lagi di sana. Boleh nggak minum penunda haid? Boleh. Karena dia kejar pahala. Pas 10 akhir lagi haid lagi, repot. Kan begitu. Jadi saum, puasa tidak boleh bagi wanita yang haid. Wa qiraatul Qur'an.
Jadi Bapak Ibu, masalah qiraatul Quran bagi wanita yang haid, Nabi menjelaskan an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la yaqra'ul junubu wal haidu syai'an minal Quran. Orang yang junub dan orang yang haid tidak boleh baca Quran. Tidak boleh baca Quran. Hadis riwayat Tirmizi. Maka di sini ulama yang empat mazhab, kecuali sebagian dari mazhab Imam Maliki yang membolehkan. Empat mazhab ini tidak membolehkan wanita haid membaca Quran, kecuali sebagian. Jadi mazhab Maliki, sebagian mazhab ini mengatakan boleh wanita haid membaca Quran. Boleh. Misalkan dia guru TPA, dia guru Al-Quran, ya, dia guru Al-Quran, atau dia hafal Quran pengen murojaah, tapi bacanya nggak bersuara dalam hati. Kalau mau bersuara diputus-putus. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi diputus-putus. Alhamdulillah kalau mau bersuara, kalau enggak dalam hati. Ya. Jadi membaca Quran itu tidak boleh. Kata Imam Nawawi, qiraatul Quran haramun 'alal haid wal junub. Membaca Al-Quran itu diharamkan atas orang yang haid dan orang yang junub. Yajuzu 'alal qalbi min ghairi lafzin. Boleh dia baca hanya di dalam hatinya, tidak boleh dilafazkan. Tidak boleh dilafazkan. Ini ya. Lalu apa lagi? Wa massul mushaf wa hamluhu. Memegang Al-Quran. Ini Al-Quran, kalau jenengan lagi bersih-bersih masjid, ini Quran dipegang padahal sedang haid, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Membawanya juga, mau kajian, mau kemana mau kajian, bawa langsung pegang, nggak boleh. Hadisnya apa? Liqaulihi ta'ala la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh yang menyentuh Al-Quran kecuali mereka yang sudah dalam keadaan suci. Allah yamussal Qur'ana illa tahir. Tidak boleh yang memegang Al-Quran kecuali orang dalam keadaan suci. Faidah hadis ini mursal, ya, yang diangkat oleh sahabat tanpa menyebutkan wasilah orang yang meriwayatkan hadis antara hadis dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dukhulul masjid. Nah ini Bapak Ibu, wanita yang haid tidak boleh masuk masjid. Terus kajian kita kayak gini gimana? Oh, duduknya di depan, di teras kalau hujan. Kasihan kan di luar. Maka di sini wanita haid ikut kajian di masjid. Kalau cuma lewat kan boleh. Nih dapat jadwal bersih-bersih masjid, ibu-ibu. Meski lah di antara orang 10-20 itu ada yang haid. Kalau sekedar bersih-bersih, dia bolak-balik ke sini, nggak masalah. Yang nggak boleh itu kalau berdiam, duduk, ikut kajian seperti ini. Jumhur ulama, 4 mazhab mengatakan tidak boleh, tidak boleh. Maka di teras, di teras. Tapi ini jumhur, artinya mayoritas ulama tidak membolehkan. Kalau mau mengambil darurat, ada pendapat. Pendapat siapa? Pendapat Imam Ahmad, sebagian pendapat Imam Ahmad bin Hambali, Imam Al-Muzani, Abu Dawud, dan Ibnu Hazm. Beliau ini membolehkan. Beliau ini membolehkan. Tapi tentunya hati-hati jangan sampai mengotori masjid, karena darah itu najis. Kalau masuk masjid bawa najis kan bahaya. Bahaya. Nah, jadi kalau sudah tahu ilmunya, tampil masjid, kalau nanti sering ada kajian, di sini kan rutin bagus nih, jadwal kajiannya, tiap pekan, tiap bulan juga ada, perlu dipikirkan
Kalau musim hujan nanti ibu-ibu yang haid gimana? Aduh udah nggak punya tempat lagi. Ini darurat gimana? Daruratnya ngambil pendapat yang kedua, yang itu diambil oleh Syekh Albani, ya, yang membolehkan untuk ikut kajian duduk di masjid, gitu. Lalu kemudian kita bacakan hadis di sini. In khafat talwisuhu wa illa fayahrumu 'alaiha al-muqsu wa taraddud fi. Kalau khawatir takut ngotori, kalau udah bisa dipastikan nanti dia hukumnya jadi haram, nggak boleh, ya, bolak-balik karena bisa jadi darahnya netes di masjid. Abu Daud, rawahu Abu Daud an Aisyah radhiyallahu anha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada Rasulullah menyampaikan hadisnya. La uhillul masjida li haidin wala li junubin. Saya tidak bolehkan masjid ini untuk orang yang haid dan untuk orang yang junub. Hadisnya. Wa yadullu alaihi ma rawahu Muslim an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Hadis riwayat Muslim dari Aisyah. Qala berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nawilini al-khumrata minal masjid." Suatu hari Rasulullah manggil Aisyah, tolong ambilkan sajadahku dari masjid. Kata Rasulullah. Faqultu ini haid. Aisyah bilang, Rasul, gimana saya masuk masjid? Bahasa kitanya itu, saya kan lagi haid. Faqala inna haidataki laysat fi yadiki. Haid kamu itu bukan di tanganmu. Artinya apa? Kalau sekedar masuk, ngambil sesuatu, lalu kemudian keluar, itu tidak masalah. Yang dipermasalahkan adalah muqsu, berdiam di masjid. Kemudian tawaf juga nggak boleh wanita yang haid. Makanya kita tadi menyampaikan boleh nggak minum obat penunda haid. Kalau lagi haji, kalau lagi umroh boleh. Kenapa? Karena kalau orang tawaf dia lagi haid, ketinggalan dia. Karena tawaf itu sama dengan sholat. Yang membedakannya adalah kalau sholat kita nggak boleh ngomong, kalau tawaf kita boleh ngomong, tapi yang baik-baik. Makanya kan sedang tawaf itu kadang-kadang saling ingetin, bu sini bu nanti hilang. Boleh ngomong, tapi kalau sholat Allahu Akbar ngomong nggak boleh. Kita sudah masuk dalam ibadah sholat, ya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tawafu haula al-bait mislu shalah. Tawaf mutarin Ka'bah itu seperti salat. Illa annakum tatakallamuna fi wa man takallama fihi fala yatakallamuna illa bi khair. Hanya saja kalian kalau dalam salat, dalam tawaf boleh berbicara, tapi dalam dalam salat tidak boleh. Kalau memang harus berbicaralah yang baik-baik. Lalu kemudian yang diharamkan bagi wanita yang haid, wal wat'u, melakukan hubungan suami istri. Kalau udah terlanjur, Pak, ada yang pernah terlanjur, Pak? Lupa ya. Kalau udah terlanjur, kalau darahnya sedang banyak, mungkin dia malam mati lampu, mungkin ya nggak terasa, maka harus mengeluarkan sebagai bentuk taubat. Kifaratnya adalah 1 dinar, disedekahkan. 1 dinar sekarang berapa juta? Hampir 3 juta. Makanya sabar, susahnya duit 3 juta ya. Kalau darahnya sedikit, terjadi hubungan, tapi dia masih haid, mungkin di akhir-akhir sudah tinggal ngeplek, dia suaminya mungkin lupa, nggak tahan atau apa, terjadi hubungan, separuh, setengah dinar, lebih kurang 1.500.000. Sedekahkan ke fakir miskin, ya, sedekahkan ke fakir miskin. Nah, hadisnya, dalilnya, qala Allah Ta'ala, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yaqurna. Ini
Al-Quran menjelaskan kalau istri lagi haid jangan didekati. Maksudnya jangan didekati itu bukan berarti nggak boleh dekat-dekat. Kalau orang jahiliyah dulu, kalau wanita haid memang diasingkan, pindah rumah, segala yang disentuh wanita haid jadi najis. Dulu sebelum syariat ini datang. Begitu syariat datang, nggak masalah. Buktinya wanita yang haid masak buat kita, tidur bareng kita, dulu nggak boleh. Diasingkan betul. Nah, Al-Quran menegaskan jangan dekat-dekat untuk melakukan hubungan suami istri. Kapan? Sampai dia suci dari haidnya. Kapan wanita dianggap suci dari haid? Kalau sudah mandi. Nih, dia udah selesai nih haidnya, tapi belum mandi. Kan udah pernah kita bahas. Suaminya kekeh minta, tetap ibu nggak boleh melayani. Walaupun sudah suci, tapi karena belum mandi, maka tidak boleh. Harus mandi dulu, selesai dari masa. Makanya itu masalah haid dan suci ini terkait juga dengan masalah perceraian, masa iddah. Masa iddah itu kebanyakan di kita, mohon maaf, di kita itu milihnya haid apa milihnya suci? Kan ngitungnya itu 3 kali haid apa 3 kali suci? Biasanya yang terjadi di masyarakat, atau nyebutnya bulan, 3 bulan. Pak, biasanya kalau orang bercerai itu kan masa iddahnya, ada masa iddah, ya kan? Selama masa iddah itu suami kan boleh rujuk kapan saja. Kalau dia nggak rujuk, berarti selesai urusannya. Kalau dia mau balik lagi harus akad baru lagi, kan gitu. Nah, masa iddah itu kebanyakan di Indonesia ini kita menyebutkan 3 bulan. Padahal itu terkait dengan apakah kita mau salah satu puru itu ada 2 makna, ada makna suci, ada makna haid. Kalau milihnya haid, maka menghitungnya bulan pertama ini dia cerai kan waktu tidak haid. Tadi kan kita sudah jelaskan, kalau cerai waktu haid nggak boleh, nggak boleh. Terus kalau dia sudah menggauli istrinya, dia mau ceraikan, nggak boleh. Sampai kapan? Sampai istrinya haid, kemudian suci. Nah, baru itu diceraikan. Ketika dia suci, diceraikan oleh suaminya. Kalau dia milihnya, aku milihnya 3 kali haid. Suci datang haid. Berarti masa iddah bulan pertama masuk. Suci lagi, haid lagi. Bulan kedua, suci haid lagi. Walaupun dia belum mandi karena dia milihnya haid, maka masa iddahnya sudah berakhir. Kalau ada orang meminangnya, boleh. Tapi kalau milihnya masa suci, datang haid, kan suci ini dicetalan. Haid belum dihitung. Kapan hitung pertama yang setelah dia berhenti dari haid, mandi baru selesai bulan pertama. Terus haid lagi, mandi lagi, selesai bulan kedua. Haid lagi, selesai, mandi, baru selesai masa iddahnya. Ini perlu diingat tuh. Esok kalau ada tetangga yang nanya, aku gimana ya? Hitunganku sudah lewat 3 kali haid, suamiku baru minta rujuk, misalkan. Nah ini nanti bahaya. Kalau nggak diakadkan lagi, tiba-tiba balik saja, ya hukumnya berzina. Karena masa iddahnya habis, kemudian dia ya. Wal istimta'u, kita lanjutkan dulu. Wal istimta'u bima baina surrati wa rukba. Kemudian orang haid juga tidak boleh bermesraan sama suaminya di area antara pusar dan lutut. Yang lainnya boleh, Pak. Yang lainnya, yang dilarang itu kalau istri lagi haid, jangan coba-coba mendekati area antara pusar dan yang lainnya boleh. Kenapa? Karena kita ini nggak sehebat Rasulullah. Takut nggak nahan khilaf, ya kan, terjadi, maka itu berdosa. Rawahu Abu Daud hadisnya. An Abdullah bin Sa'di
annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yahillu li min imra'ati wa hiya haid?" Ya Rasulullah. Jadi masalah ini bukan masalah haid. Sahabat nanya ke Rasulullah, "Rasul, kalau istriku sedang haid, kira-kira saya ini yang dihalalkan, yang dibolehkan, batasannya apa?" Batasannya apa? Qala laka ma fawqa izar. Kata Rasulullah, engkau berhak boleh apa saja di atas sarung. Kan sarung itu dipakai untuk menutupin pusar dan dengkul. Kalau bapak-bapak kan buat sholat, ya kan? Nah, walaupun begitu, artinya kata Rasulullah isyaratnya, kalau istri lagi haid, tolong hati-hati jangan deketin area pusar dan selainnya silakan. Selainnya silakan. Nah, ini terkait dengan wanita yang haid. Yang haid. Terus kadang-kadang ada yang nanya, boleh nggak wanita haid itu ziarah kubur? Boleh nggak, Bu? Pernah nggak ditanya kayak gini? Atau mendengar pertanyaan? Kita kan sudah sebutkan yang nggak boleh itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada nggak termasuk larangan ziarah kubur? Nggak ada. Berarti boleh. Kan gitu. Terus wanita yang haid potong kuku, potong rambut. Ada tak larangan yang kita sebutkan 1 sampai 8? Boleh apa enggak? Aman kalau udah belajar, ya kan? Nggak ragu lagi. Cuman memang ada pendapat Al-Imam Al-Ghazali dan Al-Imam An-Nawawi. Beliau menyebutkan begini. Beliau menyebutkan, ya, sebagian mazhab Syafi'i, mohon maaf ya, dan Imam Al-Ghazali mengatakan wanita yang haid itu tidak boleh motong kuku, tidak boleh motong rambut. Artinya ada pendapat ini, Kenapa? Karena itu kan dia belum mandi, belum suci, kan gitu. Maka kalau sudah terlanjur dipotong, dimandikan, disiram dengan niat apa? Bersuci, disucikan, ya. Ini pendapat loh, Bu, ya, pendapat. Cuman jumhur ulama, membolehkan, ya kan, membolehkan. Jadi artinya dengan adanya perbedaan pendapat ini kita bisa memahami. Jadi jangan sampai, kayak melakukan kesalahan yang gimana gitu, ya. Baik. Selanjutnya terakhir, ya, nanti setelah itu kita masuk bab sholat, tapi kita kasih waktu dulu untuk diskusi. Kalau nggak ada selesai baru kita masuk bab sholat. Nanti kita jelaskan dulu di muqaddimah sholat ini tentang waktu-waktu sholat kalau tidak ada jam. Kalau kita sedang di sawah, azan nggak kedengeran, jam nggak ada, cuman berpatokan pada matahari. Karena kan dulu menentukannya itu kan begitu. Malaikat Jibril mengajarkan sholat itu juga berdasarkan matahari, gitu, ya. Makanya kita ini disebut umat yang mengikuti matahari. Maksudnya bukan nyembah matahari. Waktu sholat kita itu diatur awalnya dengan melihat matahari. Subuh kapan mulainya, isya, terus itu ada cara. Wa yahrum 'alal junubi khamsatu asya. Sekarang orang yang junub, tadi kan yang haid. Junub itu artinya dia dalam keadaan tidak suci karena junub, ya, karena melakukan hubungan suami istri. Pertama sholat, ya. Yang kedua qiraatul Quran, sama. Yang ketiga menyentuh dan membawa Al-Quran, sama. Tawaf juga sama. Kemudian berdiam di masjid, sama, ya, sama. Jadi ini larangan-larangan bagi orang yang junub. Tapi junub ini kapan saja dia bisa menghilangkan junubnya. Artinya dia ketika selesai mandi baru kemudian bisa membaca dan selanjutnya. Wa yahrumu 'alal muhdis salasatu asya. Adapun orang yang tidak punya wudu, dia enggak haid, dia enggak junub, biasa cuma belum berwudu. Apa yang tidak dibolehkan?
ada 3. 1 sholat, nggak boleh jelas sholat nggak wudu nggak sah. Ya, kalau anak kecil nggak wajib sholat, ya kan? Dia mau wudu mau nggak wudu aja dia sembarangan, ya kan? Tapi subhanallah, cucunya Nabi Hasan dan Husain pada waktu itu ada riwayat mengatakan umurnya 6 tahun, ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 8 tahun. Suatu hari bapak ibu dia melihat pas mau sholat ada bapak-bapak udah sepuh, mungkin dia ilmunya terbatas, wudu. Ketika berwudu dilihat sama Hasan dan Husain, wudunya salah. Jadi nggak jaminan, sudah tua pun nggak jaminan dia paham tentang syariat, ya. Karena salah, akhirnya ditegur. Tapi indahnya cara negurnya ini nggak langsung ngomong, om, wudunya nggak gitu loh, om. Enggak. Begitu melihat salah, bersandiwara Hasan dan Husain. Hasan bilang ke Husain, ambilin air dong, aku mau berwudu. Ya, mulai wudu. Dia tahu tuh wudunya kakek itu atau paman itu salah. Dia sengaja salahkan cara wudunya, wudu yang salah. Wudu pertama salah. Hasan kata Husain, salah. Kakek kita nggak mengajarkan begitu cara berwudu. Terus gimana? Dibenerin, dilihatin terus sama bapak itu. Pagi, bukan begitu terus. Setelah selesai, ternyata sang bapak itu sadar bahwa wudunya salah, diulang, Pak. Subhanallah, cara diingatkan itu. Kadang-kadang perbuatan itu memang lebih dahsyat dibandingkan ucapan. Makanya di rumah itu yang penting kita praktekkan ke anak saja, ya kan? Daripada ngomong terus tapi nggak pernah. Apalagi kalau sudah kecanduan, kalau bertanya Bapak Ibu, mana yang lebih menakutkan? Orang yang kecanduan narkoba dan orang yang kecanduan handphone? Bukan dua-duanya, jawabannya mana? Antara dua-duanya nggak bagus memang. Antara kecanduan narkoba dan kecanduan handphone, mana yang lebih dahsyat? Kecanduan Kenapa? Karena handphone lupa waktu. Ada orang curhat ke salah seorang dokter, ya kan, orang Maghribi. Dia curhatnya, Pak, awalnya saya cuma pengen buka video yang 3 menit gitu loh, yang apa istilahnya. Ternyata dari habis subuh dia bukanya, selesainya sampai pada Isya. Lupa, iya, kan asik buka. Lupa. Terus sholatmu, zuhur nggak sholat, asar nggak sholat, maghrib nggak, isya enggak. Tapi kalau orang yang kecanduan, ini bukan membolehkan, cuman kita membandingkan saja betapa dahsyatnya hari ini handphone itu kalau kita nggak batasi, ya. Kalau orang kecanduan narkoba, ada nggak? Contoh saja, kalau saya nyebutkan orangnya atau dengar berita PNS atau artis yang kecanduan narkoba, ada nggak? Mereka tetap bisa kerja. Misalkan PNS, dia tahu kapan mengkonsumsinya, dia bisa kerja seharian. Tapi kalau handphone, Masya Allah, kita coba untuk mengingatkan itu, ya Allah, nggak bisa. Apalagi yang kita buka itu yang hobi kita, ibu-ibu hobi masak, tentang makanan semua, lupa asik dengan dunia, kan begitu. Nah, maka ini hati-hati, ya. Jangan sampai nanti keluarga kita siapa pun kecanduan handphone bahkan, ya. Nah, ya kembali bahwa orang yang tidak punya wudu itu ada 3. 1, tidak boleh sholat. 2, tidak boleh tawaf. Makanya ketika tawaf pas batal itu dia harus berwudu. 3, menyentuh mushaf dan membawa mushaf, jangan dientengkan. Kalau belum wudu, walaupun dah haid dan junub, tidak boleh. Al-Quran itu suci, ya, tidak. Nah, baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita ada 10 menit ke depan. Kalau ada pertanyaan, monggo silakan. Kalau enggak, saya ingin sedikit menggambarkan bagaimana
kita memahami kalau ternyata kita sedang berada di hutan yang tidak ada informasi, tidak ada internet, tidak ada suara azan, tidak ada jam. Ya, monggo. Tapi yang sebelumnya kalau ada pertanyaan, monggo. Darah itu najis. Kalau darah yang dari kena besok darah termasuk ya. Darah yang mengalir itu najis. Jenengan lukanya pertama kena kawat, ke garis sama kawat, ya kan? Kalau tipis, darahnya keluar nggak? Cuma ngikutin luka aja ya, itu nggak keluar, itu nggak najis. Tapi kalau luka kena pisau, darahnya keluar, maka najis. Darah yang keluar, apalagi sampai netes-netes, ya itu najis. Walaupun ada sahabat yang pernah kita sampaikan lagi sholat, Allahu Akbar kena panah. Ingat cerita itu ya, dia dapat giliran menjaga tentara istirahat, dia jaga. Pas jaga pengen sholat, lagi sholat sama musuh dipanah, darah semua ngalir. Walaupun kena panah, dia nggak mau membatalkan sholat. Sampai temannya yang tidur itu kebangun. Kebangunnya kenapa? Karena kena aliran darah dia. Darah ini. Ternyata temannya lagi sholat sampai selesai. Dan itu dia meneruskan sholatnya dan tidak disalahkan. Kalau memang najis harusnya artinya ada. Tapi secara umum darah yang mengalir itu najis. Monggo. Ya. Kalau kaitan dengan najis di sholat, kalau misalnya menginjak ada laron ya, itu di jika ada bulunya yang di bawah injak ada darahnya, atau kita digigit nyamuk kemudian kita berikan ternyata pas sholat ternyata ada darahnya. Baik. Apa hukumnya kalau kita lagi sholat menepuk muka kita yang ada nyamuk? Darah, ya, ya. Atau menginjak di sajadah kan ada laron yang itu bagian yang disebut ma'fu anhu, yang dimaafkan karena sedikit dan susah dihindari. Sedikit susah dihindari, ya kan? Tapi kalau sengaja, ini nggak boleh. Nyamuk didiamin dulu. Nggak apa-apa, makan. Udah banyak baru. Ini nggak boleh. Kita kan kadang-kadang spontan, gatel, ya kan? Nggak tahu kalau ini sudah ada darah, ya kan? Ini makfuan. Darah yang sedikit itu dianggap makfuan, selama nggak lebih besar daripada uang logam. Artinya sedikit saja dia sedikit, ya makfuan, ya, yang dimaafkan. Termasuk kotoran cecak juga bagian yang dimaafkan. Bagian yang dimaafkan. Karena susah Bu dihindari. Coba jangan punya air begini, kan nggak tahu di mana ada cecak. Tahu? Iya. Udah keminum kan? Nggak ngerti udah keminum. Ya Allah. Ya kan? Terus gimana? Ya udah orang udah minum kan. Cuma pribadi kita minum nanti sudah ya. Oke. Ada lagi? Ibu-ibu ada yang mau ngomong nggak Bu? Saya dengan membaca Al-Quran yang lagi itu yang sudah tahu. Kalau guru ngaji guru, bagaimana dengan pengikutnya peserta yang sudah Bagus ya. Kayak kita nih, kajian kita nih kan, kajian taksid gitu kan. Saya ngajar dengan ngikuti kan. Untuk hal ini kita ambil pendapat Imam Maliki tadi. Bagi yang belajar dan yang mengajar, tapi hati-hati memegangnya. Kan tadi ada larangan memegangnya. Kalau bisa pakai handphone saja.
Kan handphone yang ada Al-Quran di handphone ini dia nggak mengambil hukum Al-Quran. Jadi nggak apa-apa, jangan mau pegang-pegang walaupun lagi hack. Tapi kalau Al-Quran langsung, nah ini yang nggak boleh. Ya, boleh. Jadi seperti santriwati di pondok kan gitu. Gimana mereka belajar Qurannya? Mereka harus menghafal Quran. Nah, gitu. Pendapat Imam Malik. Sebagian Imam Malik. Ya, boleh. Ya. Baik ya, kita coba dulu masuk sebagai mukaddimah saja ini. Nanti pembahasannya tentu di pertemuan berikutnya. Kita monggo. Untuk yang melahirkan yang nifas itu, terutama di saya sendiri. Waktu itu saya mendapatkan pelajaran itu kan di SMP itu orang tidak boleh sholat pada waktu nifas. Nifas itu lamanya waktu itu disatakan sampai sekarang saya ingatkan 50 hari. Kalau yang kemarin sudah bersih itu kan tidak sampai 50 hari pun kalau sudah bersih kita harus salat. Bagaimana dengan yang sudah terlanjur ini? Karena tahunnya sampai 40 hari. Betul. Ya. Nah ini penting juga, sekali-kali kalau nggak saya ini punya kitab tuh. Kitab itu pelajaran fikih, hukum-hukum tapi terkait dengan dunia kedokteran. Yang artinya bu bidan, siapa lagi yang biasa membantu kelahiran selain bidan, dokter ya, dokter kandungan, itu harus belajar supaya memberi instruksi ke pasien itu jelas. Bu, masa haidnya, masa nifasnya begini-begini, kan enak, ya kan? Nah, baru tahu ternyata masa haid itu 40 hari itu kan yang paling lama, paling lamanya. Masa haid, masa nifas. Masa nifas itu kan kalau mazhab Syafi'i 60 hari. 60 hari malah. Kalau mazhab Abu Hanifah memang 10 hari. Itu yang paling lama. Paling cepatnya lahzah, enggak ada batasan. Enggak ada batasan. Hari ini dia lahiran, besok darahnya udah enggak keluar lagi. Berarti masa nifasnya sudah selesai. Dia harus melakukan semua yang wajib-wajib. Kecuali melayani suami, tahan dulu. Dia tahan dulu karena rahimnya belum kembali ke bentuk awal. Bahaya. Nah, nikah lagi lah. Ya. Nah, ya. Baik ya. Jadi gimana yang udah ditaubati? Kan Aisyah ketika dalam sebuah hadis nanyakan atau memberitahu, kami itu disuruh Rasul mengqadha puasa, tidak mengqadha sholat, gitu ya. Maka disinilah ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan harus diqadha, ada yang mengatakan cukup ditaubati. Adapun untuk puasa tetap harus dibayar. Walaupun jenengan sudah meninggal, kalau punya hutang puasa, tetap ahli warisnya mengqadha puasa. Gitu ya. Allah. Kalau melahirkan tapi dengan sesar, secara sesar itu kan IKN itu kan pembuatan darah juga itu Ya. Sesar juga sama berlaku karena dia yang disebutkan nifas itu adalah ketika orang selesai melahirkan, walaupun caranya sesar. Kadang-kadang setelah sesar itu mempengaruhi masa haid seorang wanita. Orang lahiran dengan cara sesar, nanti masa haidnya berubah, kadang-kadang nambah, lebih lama dan seterusnya. Tetap, nah tinggal diperkirakan kalau nggak bisa. Kalau memang masih ada keluar darah, kita ngikutin itu. Kalau operasi jelas dia, ya kan? Kenapa? Karena melahirkan melewati sesar itu lebih sakit daripada setelahnya. Kalau sesar setelahnya. Kecuali orang yang sesar yang banyak duitnya, yang 2 hari udah kering. Kalau kita pakai BPJS, lama wah. Kadang-kadang luarnya kering, dalamnya masih
Puasa. Berapa sering wanita itu sampai berkali-kali balik ke dokter, ke rumah sakit karena sesar. Makanya kalau normal, kalau bisa normal ya berikhtiar, ya. Nah baik ya, sekarang waktu sholat ya. Baik, kami coba. Nanti ini hanya perkenalan saja ya. Oke baik. Nah, ya. Ini kan bumi ini perjalanan matahari. Ini perjalanan matahari di tengah-tengah nih. Matahari di tengah-tengah. Ya. Pertama kali kalau kita baca kitab fikih itu, ketika membahas waktu sholat, dibahas bukan sholat subuh dulu, tapi sholat zuhur. Karena pada waktu itulah pertama kali Jibril mengajarkan sholat kepada Nabi. Ya, maka saya bacakan satu-satu, saya jelaskan. Ya, saya jelaskan. Yang pertama, az-zuhru, sholat zuhur, wa awwalu waktuha zawalus syamsi. Zawalu syamsi wa akhiruhu idza shara zillu kulli syai'in mislahu. Wa akhiruhu idza shara zillu kulli syai'in mislahu ba'da zilli zawal. Kalau ada orang di sini, kita sepakati dulu mana barat mana timur. Barat ya, sini barat ya. Ini timur. Baik ya, berarti matahari ke sana. Apa ke sini? Hah, ke sini ya. Baik, karena kalau terbit dari sini Nyaman. Nah, tapi Pak, setelah matahari terbit dari barat itu nggak langsung kiamat, nggak langsung. Kita kan mungkin ngebayangin begitu terbit langsung ada jedanya. Kan kita mengalami dulu beberapa hari kok gelap. Orang yang tidak beriman menganggapnya fenomena alam biasa. Hari keempat Pak, tiba-tiba matahari terbit, baru orang pada sibuk semua. Ini dari artinya apa? Mau ya? Baru waktu itu semua orang pergi balik ke rumah. Buat ngapain? Ngambil Al-Quran Pak. Buat baca Quran. Buka Al-Quran semuanya sudah bersih. Udah nggak ada lagi bacaan, dihapus semua sama Allah. Udah apa yang mau dibaca? Ya, nah nanti lah. Kalau bicara tentang hari kiamat ya tidak lah, ya nanti. Nah, baik ya. Nah, kalau matahari pas di atas kepala kita, ini hukum sholat tidak boleh. Tidak boleh. Berarti kan matahari dari sini ya, matahari dari sini. Nah, tidak boleh. Tidak boleh, haram sholat. Kecuali jenengan masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, sholat mayit, yang ada sebabnya nggak masalah. Tapi kalau pengen sholat sunnah nggak boleh. Nah, waktu sholat zuhur mulai kapan? Mulai kalau matahari mulai tergelincir. Kalau dia sudah tergelincir pasti ada bayangan. Kalau di atas ini ada nggak bayangan? Di bawah kita kan bayangan. Begitu dia bergeser, maka berarti ada bayangan walaupun sedikit. Maka di sini berarti baru mulai masuk waktu zuhur. Ya, gampangnya begitu. Di matahari kita tengah, berdiri aja, nggak ada bayangan, belum. Kalau berdiri, matahari bergeser, ada bayangan dikit, itu pertama kali waktu zuhur. Sampai kapan? Sampai dia bergeser. Misalkan ini orang 175 cm panjangnya dia. Bergeserlah matahari, panjangnya sama. Panjang antara bayangan dia dengan panjang badannya sama. Berarti di sini berakhir waktu sholat zuhur. Selesai. Ya, selesai waktu sholat zuhur. Bergeser lagi mataharinya ke sini. Ini kan 175, 180. Berarti ini awal masuk waktu asar.
Kalau kita kan lihat matahari aja, caranya begitu. Kapan sholat asar berakhir? Kalau dia bergeser, bayangan kita 2 kali lipat. Berarti jadi 175 sama 175 berapa? Hah? Berapa? 175 tambah 175? 350 benar ya? Nah, ya kan? Kenal sinar matahari panjang kita 2 kali lipat. Ini berakhir waktu sholat, tapi ada masa bolehnya. Ya kan kita kan ada as-sholatu ala waqtiha, sholat tepat. Nah, sholat tepat waktu itu dari sini ke sini. Kalau sudah begini kan belum maghrib, boleh nggak sholat belum maghrib? Boleh. Orang kita kerja misalnya pulang jam 3 sampai rumah jam 4, tapi kan kita udah lewat waktu. Nah, asar berakhir kalau bayangan 2 kali lipat, ya kan? Sampai nanti maghrib ketika matahari sudah mulai terbenam, ada cahaya-cahaya kekuningan. Ya, ini masuk waktu maghrib. Nah, waktu maghrib pendek. Waktu maghrib pendek. Cukup untuk ke kamar mandi, wudu, ganti baju, adzan, qomat, sholat 5 rakaat. Habis waktu maghrib. Habis. Ya. Pendek. Sampai dia tenggelam, masuk waktu isya. Ya kan? Waktu isya. Nah, waktu isya lama, panjang. Ya. Panjang. Nanti kita bahas waktu isya dan subuh. Jadi kalau kita hitung, kalau di situ maghrib berapa, ke isya berapa lama itu? Ada 1 jam? Nggak ada. Nah, pendek waktunya, ya. Jadi hitung saja, ibu-ibu kalau ke kamar mandi berapa menit? Kalau kamar mandi bawa handphone ya jelas lama. Nah, kamar mandi bersih-bersih, habis itu ganti baju berapa menit? Ya kan? Habis itu apa lagi? Nah, azan, dengar azan. Azan itu berapa menit? 5 menit. Berarti sudah 15 menit. Ya kan, nunggu sebentar iqomah. Terus sholat maghrib 3 rakaat, sholat ba'diyah 2 rakaat, 5 rakaat. Ya lebih kurang segitulah. Antara 30 menit sampai 45 menit. Pendek maghrib. Ya. Makanya sholat maghrib ini harus betul-betul disiapkan. Apalagi maghrib itu waktu di mana setan iblis keluar. Ya. Nah, baik, sudah hampir 1 jam, kurang dikit ya. Mohon maaf jika ada yang kurang baik apa yang kami sampaikan atau tidak berkenan. Sekali lagi bukan ingin menggurui, tetapi kita hanya menyampaikan apa yang perlu kami sampaikan dari kitab ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.